Saudara, ngomongin tayamum ini banyak bahasan. Tayamum itu banyak bahasan. Yang pertama, definisi tayamum. Yang kedua, kapan disyariatkan tayamum. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang membolehkan tayamum, namanya sebab. Keempat, syarat-syarat tayamum itu apa? 5, fardu-fardu tayamum itu apa? 6, sunnah-sunnah tayamum itu apa? 7, batal-batal tayamum itu apa? Ini kerangka tentang tayamum. Tayamum secara etimologi maknanya al-qasd, menyengaja, menuju. Itu bahasa. Namun terminologi tayamum adalah isalut turabit tahuri ilal wajhi wal yadaini bin niyati bisyaraita makhsusatin ala wajhin makhsusin. Tayamum adalah dalam terminologi agamanya menyampaikan, mengusapkan debu yang suci mensucikan, menyampaikan yakni mengusapkan debu yang suci mensucikan kepada wajah dan dua tangan dengan niat dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada aturannya. Itu tayamum. Jadi tayamum itu menyampaikan debu ke wajah dan dua tangan. Itu anggota tayamum cuma dua doang. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Itu tayamum. Tayamum ini fungsinya saudara 3. Kalau ngaji tayamum, fungsi tayamum itu 3. Pertama, sebagai pengganti wudu. Sebagai pengganti wudu. Wudu bisa digantikan dengan tayamum. Nanti ada aturannya. 2, pengganti mandi. Mandi besar, pengganti mandi. Mandi junub contohnya. 3, pengganti anggota mandi dan anggota wudu yang ada luka. Dari fungsi ini nampaknya di kita orang yang ketiga ada. Bisa di ketiga kajian tayamum. Kalau kita pengganti wudu nggak ada air, rasanya bingung. Apalagi joglo ya kan, kulibeta. Kemarin ada air di situ, nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada. Oh banjir. Maka pengganti wudu kesulitan. Artinya di kampung kita kampung air, banyak air. Pengganti mandi lebih-lebih begitu, air banyak. Adapun pengganti anggota wudu yang ada lukanya bisa, dan mengganti anggota mandi yang ada lukanya bisa. Contoh, kita operasi katarak,
wudu udah kelewat, kudu diusap semuanya, kudu kena air. Ini bagaimana? Ini ada tayamum pada bagian itu. Ini bisa di bagian itu. Makanya biasanya sebagian orang kalau ngaji bab tayamum udah loncat aja, udah loncat. Maka kayak kita dari berloncat kasih aja dikit. Banyak air gitu. Jadi 3 terus. Dari mana ini dalil tayamum ini, saudara? Dalilnya tayamum ini dalilnya ya 3: Quran, hadis, ijma' ulama. Sebagai sumber hukum Islam, Quran, hadis, ijma'. Kalau ada ijma' udah pasti rujukannya Quran, hadis. Maka dalilnya sebelum kita ngomong ijma', ulama semuanya sepakat ada ajaran tayamum. Mana Qurannya? Itu di surat Al-Maidah ayat 6. Pada bagian wudu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Surat Al-Maidah masih 6. Sebagaimana ayat wudu, Allah bilang, "Fa in kuntum mardha," jika Anda semua pada sakit, aw ala safarin, atau bepergian di atas perjalanan jauh, aw jaa ahadun minal ghaib, atau datang salah seorang dari kalian dari jambal, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan batal. Wudu kan begitu, entar pada bagian itu. Kata Allah, sakit pakai air nggak bisa. Falam tajidu ma'an, Anda tidak nemuin air. Kata Allah, kalau nggak ada air mau wudu, mau mandi, karena batal wudu, batal mandi, kudu mandi gitu, air susu tubuh, air nggak ada. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tujulah bertayamum dengan debu yang suci mensucikan. Caranya famsahu, usap di wujuhikum wajahmu wa aydikum, dan tangan. Ini dalil tayamum air. Doa dalam hadis Nabi, riwayat daripada Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Nasai di dalam Al-Mujtaba Sunan Nasai, dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Abu minal muksirin, banyak hadisnya, hafalnya banyak, disampaikan nama umat. Jabir bin Abdullah 1540 hadis sampai ke nama umat. Salah satunya dalil tentang ajaran tayamum. Kata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, waqti khamsa lam yuqtahunna ahadun min qabli. Kata Nabi, aku diberikan keistimewaan oleh Allah 5 perkara, yang mana tak seorang pun nabi sebelumku diberikan, kecualinya buat umat ini. Salah satunya kata Nabi, wa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan tanah sebagai tempat sujud, tempat sholat, dan sebagai alat bersuci. Allah Nabi. Jadi tanah, bumi dijadikan tempat sholat. Kalau kita umat Islam, sholat di mana saja silakan. Masjid hanya nilai plus, bukan sebuah syarat. Kalau agama lain, kalau orang mau ibadah kebaktian, kudu
gereja, di rumah nggak bisa. Kalau kita sholat mau di kebun boleh, mau di ladang boleh, masjid boleh, di mana aja, kantor boleh, basement boleh, tempat parkir boleh, mana aja. Wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Itu dalil bahwa tayamum itu alat. Dan masih banyak. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis, wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat turabuha tahuran idza lam najidil ma'. Dalam kitab Sahih Muslim yang lain, dijadikan bumi sebagai tempat sholat dan dijadikan tanah sebagai alat bersuci bila mana kita tak mendapatkan air. Itu menunjukkan tayamum itu diajarkan oleh agama. Pertanyaannya, kapan tayamum ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Mulai diajarkan tayamum ini di tahun ke-6 Hijriah. 4 tahun lagi sebelum Rasul meninggal dunia. Tahun ke-6 Hijriah itu ada ajaran tentang tayamum. Sebelumnya tidak ada. Tidak. Sebelumnya di tahun ke-6 Hijriah ada sahabat Nabi menegur keras kepada seorang sahabat. Kala itu perang. Lalu kemudian ada di antara sahabat kan bikin camp, tenda-tenda perang. Malam itu sahabat mimpi bersetubuh. Ya, orang tidur, intinya keluar sperma kormani, mimpi basah gitu, basah. Jadi pas pagi lo basah, waduh saya malam mimpi keluar mani gitu. Nanya sama temennya, gimana ini? Yo keluar mani ya belum mandi, mana dingin banget, dingin. Promosi mendingan gak begitu, ini dingin, dingin. Ini apa nama? Kaliurang. Enggak dingin. Ini dingin banget. Dingin banget airnya. Dingin, cuaca dingin. Kata temannya, bilang begini. Kata temannya, yo orang kormani belum mandi, tapi dingin. Yo belum mandi. Ya karena saking patuhnya agama, dia diarahin temannya, dia mandi. Nyempur di kolam, mandi, blus, mati, begitu, kenapa? Kedinginan, mati. Nyampe berita itu sama Rasulullah SAW. Negur Nabi, pasti kita orang marah Nabi. Kata Nabi, innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Bukankah obatnya orang bodoh itu nanya dong. Jangan main kerjain aja, main orang jawab aja, nanya dulu kalau nggak tahu. Jadi repot kalau nggak pakai nanya. Orang bakalan rusak nyimpulin diri, begitu. Nanya dulu. Kalau dingin air dapur, tayamum. Agama Islam itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan ini agama menjadi kesulitan buat kita umat Islam. Banyak. Dan saudara, tayamum ini min khususiyati hadhil ummah. Tayamum ini termasuk keistimewaan umat Islam. Keutamaan ajaran syariat Nabi besar Muhammad SAW ini keistimewaan. Apa itu keistimewaan? Titik beda yang dulu kagak ada. Ini cuma ada ajaran tayamum ini
pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tayamum adanya pada kita doang. Umat sebelumnya tidak ada. Kata Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam kitab Simarul Yani'ah itu, beliau terang umat dulu Yahudi, Nasrani, bila bepergian jauh tidak ada air, tak boleh dia sholat, tidak boleh. Manakala ada air, tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah. Enggak boleh dekat sama Allah kalau enggak wudu, enggak ada nanti. Kudu dia, ada debu enggak ada. Pokoknya kudu mandi, kudu wudu. Enggak ada air, enggak bisa ibadah. 6 bulan enggak ada air, 6 bulan dia enggak sholat. Udah 6 bulan baru dia dapat air. Qadhain yang 6 bulan. 10 tahun enggak ketemu air, maka 10 tahun enggak sholat. Udah ada air, qadhain itu yang 10 tahun. Umat dulu tak boleh dekat dengan Allah bila dia tidak ada wudu, tak bisa. Namun beda dengan umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi kasih keistimewaan, Anda tidak boleh jauh dengan wahai umatnya Rasul. Wahai umat Nabi Muhammad, Anda kudu dekat dengan Anda. Tak ada alasan buat Anda jauh dari. Ku izinkan kau dekat dengan, karena Nabi-Mu Nabi mulia. Maka kau tidak boleh luntur dari kemuliaan. Kudu dekat dengan aku. Kata Allah, bila tak ada air, jangan beribadah. Saya kasih izin tanah boleh buat tayamum supaya kau tak putus dengan aku. Ini keistimewaan. Jadi kita orang diajarkan oleh agama untuk bertayamum. Jadi jangan kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Begitu. Kita kudu banyak ingat Allah, tak boleh berhenti. Itulah kita. Tadi sebut wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat ini agama menyulitkan buat Anda. Tidak, ini Islam, agama yang samah. Maka Nabi jelaskan bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus dengan membawa agama yang syariatnya lurus dan penuh toleran. Enak mengenakan, asik mengasihkan. Ini diantara adalah kita orang ajaran, namanya disebut ajaran tayamum. Ya, cuman lah kita. Kalau kita orang banyak ayat. Kalau di Arab susah ya. Susah. Dulu ada ngobrol antara menteri Arab sama menteri Indonesia. Dua-duanya tepuk jidat, pusing. Yang ini berhadapan pusing, menteri Arab. Menteri Indonesia juga pusing. Kita tanya sama menteri Indonesia, kenapa Anda menteri Arab pusing? Saya berkali-kali ngempor nyari air, saya ngempor lagi nyari air, keluar minyak. Ngempor lagi cari air, keluar lagi minyak. Ngempor lagi cari air, keluar minyak. Saya pusing. Menteri Indonesia sama kayak saya. Saya ngempor nyari minyak, keluar air. Saya ngempor lagi nyari minyak, keluar air. Ngempor lagi nyari minyak, keluar air. Ngempor nyari minyak, keluar air. Malah yang terakhir, ngempor nyari minyak, keluarnya lumpur. Aduh, jadi lakukan lumpur, pusing. Dua-duanya pusing. Tapi pusingan orang lebih enak. Nyari air keluar, kan enak. Begitu, keluar minyak. Murah ya. Berapa perak begitu. Maka di Arab yang mandi-mandi itu di hotel-hotel itu air sulingan, air laut disuling menjadi air tawar buat mandi. Arab daerah
sulit air. Doa sulit air. Jadi airnya disulit. Jadi air tawar begitu. Jadi air tawar. Buat tangan. Maka di kulit kita suka kayak mentimun, kayak bonteng, besisik. Sabun kita nggak cocok, itu kan SNI, begitu. Standar Ciledug, tidak bisa dibawa ke sono atau sabun lain, kecuali sabun kita, sabun bayi boleh dibawa arah, sabun baby itu bisa. Yang kelembabannya 0, Arab kelembabannya 0%. Jadi cocok. Kalau sebelum kita nggak cocok, nggak berbusa, nggak enak. Di kulitnya pada belang-belang, persis. Emang lain daerah. Itu daerah bulan Arab itu, Maroko di mana itu susah raya. Maka jalan raya itu paling menarik kalau di sini. Ya, orang pada tahu. Karena nggak ada air. Kalau di kita mah insya Allah air nggak ada bisa-bisa. Dan susah air masuk ke rumah kata kita itu mau tayamum bagaimana ini air banyak begitu. Mungkin biar butuhnya dekat kali ya, dan tadinya mesti jauh kalau air itu tinggal antri doang butuh itu begitu. Tapi repot juga ngebersihinnya. Itu tayamum. Maka tayamum ini namanya rukhs, kelonggaran agama. Ajaran kelonggaran agama, bukan azim. Rukhsah itu tayamum. Namun saudara, ini tayamum ada banyak peraturan-peraturannya. Ada faktor yang membolehkan tayamum, ada syarat-syarat tayamum, ada rukun-rukun tayamum, ada sunnah-sunnah tayamum, ada batal-batal tayamum. Ini ngomongin tayamum. Ada banyak peraturan berbicara tayamum. Tapi hal yang terpenting tayamum anggotanya ingat 2, wajah sama 2 tangan. Mau pengganti mandi itu, mau pengganti anggota mandi yang ada lukanya itu, pengganti wudu itu, pengganti anggota wudu yang ada lukanya itu juga. Enggak kemudian dikarang-karang. Kalaulah kita mandi habis bersentuh suami istri nggak ada air, lalu guling-guling di lapangan bola, nggak ada itu, nggak ada. Ngapain? Ini tayamum, tetap wajah dan 2 tangan. Mau apa? Habis bersentuh itu juga tayamum, wajah dan 2 tangan. Ini pokok 2 tangan. Nanti kita bedah tangannya ambil sikut apa segini doang tayamum, tarik kita bedah itu bagian itu. Tatimatun ya tayammamu anil hadasaini li faqdimanin aw khawfi mahdhurin min istimali bi turabin tahurin lahu ubal. Kita akan berbicara tentang sebab-sebab kebolehan tayamum. Apa sebab-sebab kebolehan tayamum? Kayaknya tidak cukup malam ini ngomongin sebab kebolehan tayamum, terlalu banyak. Saya mau tutup segini aja. Tatimatun. Besok ya tayamum anil hadasaini kita bedah. Kita judul doang. Buat tanya jawabannya. Diterusin. Sudah. Selesai. Kita butuh waktu 40 menit lagi. Ya udah. Sudah katanya. Tatimatun. Segitu tuh materi kita. Habis tatimatun apa? Ya tayamum. Ya teman-teman mendengar. Kita bedah ya tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini.